Indonesia itu lagi ada di sebuah perlombaan besar loh, tapi bukan di lintasan lari ya, melainkan di dalam ruang-ruang kelas kita. Yuk kita bedah bareng-bareng ambisi raksasa untuk merombak total sistem pendidikannya. Coba dibayangin, gimana caranya mengubah pendidikan buat negara dengan populasi terbesar keempat di dunia? Ini bukan pertanyaan main-main loh. Jawabannya itu bakal nentuin nasib lebih dari 50 juta siswa. Dan ya, masa depan ekonomi kita semua. Bener-bener tugas yang monumental kan? Nah, buat ngerti kenapa perubahannya harus secepat ini, kita perlu lihat dulu datanya. Anggap aja ini semacam alarm darurat buat kita semua. Ada yang namanya krisis pembelajaran, dan ini udah lama banget ngehantuin kita. Oke, coba lihat deh tabel hasil PISA 2022 ini. Kelihatan kan gapnya antara skor Indonesia sama negara kayak Finlandia atau bahkan sama rata-rata negara maju OECD? Ini tuh bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini cerminan tantangan yang serius banget soal kemampuan dasar anak-anak kita, soal baca dan ngitung. Dan yang paling penting tuh ini, biar kebayang ya, menurut OECD, setiap selisih 40 poin itu kira-kira setara dengan 1 tahun belajar. Jadi kalau kita hitung artinya, siswa-siswa kita itu rata-rata ketinggalan 2 sampai 3 tahun. Wow, ini udah bukan masalah biasa lagi, ini beneran krisis. Dan krisis itu butuh jawaban yang radikal juga. Dan jawaban itu akhirnya datang, muncul dalam sebuah gerakan kebijakan yang super ambisius. Sebuah pergeseran filosofi yang namanya, wah kuat banget, Merdeka Belajar. Jadi apa sih intinya? Gini deh, kalau pendidikan yang lama itu kayak kereta api. Jalannya lurus saja di rel yang udah ada. Nah, Merdeka Belajar ini pengen ngubah itu jadi kayak mobil off-road. Bisa belok kemana aja, bisa menjelajah. Dan yang paling penting, siswanya yang jadi sopir. Tujuannya? Supaya perjalanan belajar itu jadi nyambung sama kehidupan mereka. Jadi benar-benar punya makna. Dan yang dikejar itu bukan cuma nilai bagus di rapor loh. Kurikulum ini didesain buat membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 pilar karakter di sini, mulai dari iman, kebinekaan, sampai berpikir kritis dan kreatif. Kenapa ini penting? Karena inilah fondasi yang dipercaya bakal jadi bekal mereka buat hadapin dunia di masa depan. Oke, tapi reformasi segede ini kan nggak terjadi sendirian ya, nggak di ruang hampa, ada standar globalnya. Coba kita lihat gimana sih langkah Indonesia ini kalau diukur di panggung pendidikan dunia? Jadi ada 3 pemain utamanya nih. Pertama OECD. Mereka yang kasih kita data PISA. Ibaratnya kasih cermin biar kita bisa ngaca. Terus ada UNESCO. Mereka yang jagain supaya nggak ada yang ketinggalan. Semua harus dapat akses yang sama. Dan terakhir Bank Dunia, yang sering bantu dari sisi dana dan teknis. Jadi, Merdeka Belajar ini sebenarnya hasil ngobrolnya Indonesia sama standar-standar terbaik dunia. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mundur dikit yuk. Sebenarnya kurikulum itu apa sih? Dan apa filosofi di balik cara kita ngajar anak-anak kita selama ini? Ternyata kata kurikulum itu asalnya dari bahasa Latin, currere, yang artinya lintasan lari atau lintasan pacu. Wah, ini metafora yang pas banget kan? Dengan Merdeka Belajar, Indonesia itu pada dasarnya lagi ngebongkar total lintasan pacunya yang lama buat siap-siap ikut perlombaan yang benar-benar baru di abad 21 ini. Nah, di sini kita bisa lihat beda lintasannya. Yang di kiri itu filosofi esensialisme, model kelas yang mungkin kita kenal dulu. Guru jadi pusatnya, kita fokusnya hafalan. Sementara yang di kanan itu progresivisme. Nah, inilah jiwanya Merdeka Belajar. Siswanya yang aktif, belajarnya pakai proyek, dan guru perannya jadi fasilitator, nemenin siswa mecahin masalah di dunia nyata. Tapi ya namanya juga visi besar. Di atas kertas kelihatannya keren. Ujian sebenarnya kan ada di lapangan. Realitasnya gimana? Yuk kita lihat tantangan-tantangan nyatanya. 17%. Kelihatannya mungkin angkanya nggak besar ya. Tapi tunggu dulu, ini tuh artinya ribuan sekolah, jutaan siswa di daerah-daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, yang bahkan belum punya listrik atau internet. Gimana coba kita mau ngomongin revolusi digital kalau fondasi dasarnya aja belum rata? Terus tantangan berikutnya ada di garda terdepan, yaitu para guru kita. Cuma 38% yang merasa pede pakai teknologi. Ini jelas bukan salah mereka ya, tapi ini nunjukin ada gap kompetensi yang besar banget, yang harus banget kita bantu jembatani kalau mau reformasi ini sukses. Jadi, ya inilah medan perang yang sesungguhnya. Satu sisi, gurunya perlu di-upgrade. Sisi lain, infrastrukturnya masih jomplang. Belum lagi ditambah beban administrasi yang bikin pusing. Ini pertarungan harian yang dihadapi para guru di seluruh Indonesia buat mewujudkan visi Merdeka Belajar.
Walaupun jalannya terjal, penuh tantangan, tapi semua usaha ini tuh muaranya ke satu tujuan. Satu tujuan jangka panjang yang luar biasa ambisius. Indonesia Emas 2045. Ini bukan cuma slogan kawan-kawan. Ini adalah sebuah visi besar jadi negara maju pas kita nanti merayakan 100 tahun kemerdekaan. Dan investasi paling penting buat sampai ke sana itu bukan gedung, bukan jalan tol, tapi generasi yang sekarang ini lagi duduk di bangku sekolah. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Lintasan pacu yang baru udah dibuat. Perlombaannya udah dimulai. Kira-kira, apakah ini bakal jadi strategi jitu yang bisa bawa generasi penerus kita jadi juara di panggung dunia? Jawabannya belum ada sekarang. Tapi jawaban itu sedang ditulis. Setiap hari di jutaan ruang kelas di seluruh pelosok Indonesia.